Bab ke-101. Kalandra terus berlari tanpa menghiraukan umpatan dan teriakan dari Atala dan Jeffran. Tawa puas juga tak lepas dari wajahnya hingga membuatnya lelah sendiri akibat terus-terusan tertawa terbahak-bahak dan perutnya pun juga sudah kram dibuatnya. Mata Kalandra mengeliling dan melihat gadis Safientro yang baru saja keluar dari kamarnya. Lalu Kalandra dengan cepat menghampirinya dan bersembunyi di balik belakang Raya. Bai, tolongin gue. Ucap Kalandra dengan nafasnya yang terengah-engah dan Raya pun dibuat kebingungan melihatnya. Ada apa ini? Tanya bingung Buyana dan Kanara pada Jeffran dan Atala yang mengejar Kalandra. Banci banget lo sembunyi di belakang Raya, sinis Jeffran yang sudah berhenti di hadapan gadis Safientro. Sini lo bansat. Lo juga harus ngerasain bogeman dari Al. Biar tahu rasa juga lo. Geram kesal Atala mencoba untuk menarik Kalandra, namun Kalandra menghalanginya dengan mengkambing hitamkan Raya di depannya, membuat tubuh Raya terpontang-panting ke kanan dan ke kiri. Buyana menarik tangan Atala untuk berhenti dan menangkup wajahnya, lalu menelitinya. Pipi lo kenapa tahu? Tanya Buyana mendapati lebam di pipi dekat sudut mata Atala. Tanyain no sama tuh cunguk, kesal Atala menunjuk sinis pada Kalandra yang sudah tertawa kembali. Gue nanya sama lo tal, ucap Buyana menggulir bola matanya malas. Bab, kamu juga sama kayak Tala. Ini sebenarnya kalian kenapa sih? Apa telah terjadi sesuatu? Tanya Kanara sembari tangannya yang memegangi wajah Jeffran. Atala dan Jeffran menghembuskan kasar nafasnya lalu menatap tajam pada Kalandra. Jelasin! Suruh mereka berdua padanya. Lan, ada apa? Tanya Raya penasaran dan melepaskan tangan Kalandra yang memegangi pundaknya, lalu menghadapkan tubuhnya pada Kalandra. Marvin baru saja tiba bergabung dengan mereka dan dengan santai merangkul Xavier yang sedang menyilangkan santai kedua tangannya di depan dadanya. Dari mana? Tanya Xavier menatap Marvin. Ngikutin mereka. Satu alis Xavier terangkat mendengarnya, lalu dia mengalihkan kembali pandangannya pada para sahabatnya ketika Kalandra sudah mulai menjelaskan apa yang terjadi pada mereka, terutama pada Jeffran dan Atala. Pipfit tawa tertahan dari gadis Safientro yang ingin menertawakan kesialan Jeffran dan Atala. Ketawa aja gak usah ditahan. Seneng banget kayaknya lihat pacarnya sendiri ditindas. Ucap malas Jeffran dengan perasaan dongkolnya melihat kekasihnya dan sahabatnya malah menertawainya dan Atala. Ya, habisnya kamu juga ngapain pakai ngintipin Al sama Zoa segala? Udah tahu mereka berdua tingkat kepekaannya di luar nalar malah diintipin? Ya pasti langsung ketahuan lah, haha. Kekeh Kanara yang menambah kekesalan Jeffran. Tapi ini juga gara-gara lo ya babi. Coba kalau lo gak ngadu sama Al, gak mungkin kita berdua bonyok kayak gini. Sinis Atala tetap menyalahkan Kalandra dan ingin sekali menghajarnya. Lagian kenapa kalian berdua gak lari kayak Ellen? Malah bengong di hadapan Al. Heran Buyana. Ellen jatuhnya di atas kita. Dia gampang berdirinya ketimbang kita yang nyusur ke bawah. Jawab dongkol Atala membuat Kalandra dan gadis Safientro kembali tertawa, merasa lucu dengan ekspresi kesal Atala. Sedangkan Atala dan Jeffran semakin berwajah masam dan kesal. Gue yakin banget sih, Zoa bakal dibuat gak bisa jalan sama Al. Kekeh Kanara terkikik geli mengingat dia yang berhasil mengerjai sahabatnya. Nah, lo seriusan ngelakuin itu? Kaget Raya bertanya. Ya iyalah, hitung-hitung itu hadiah dari gue, haha. Parah sih Lona, kalau Zoa ngamuk gue gak mau ikut-ikutan. Ucap Buyana geleng-geleng kepala tak habis dengan ide jahil Kanara. Emang kamu ngapain, Bab? Tanya kepo Jeffran. Cewek lo nih, udah nuker koper Zoa dengan koper yang isinya baju haram semua, sudah model bajunya gak ngotak lagi. Jawab Raya yang menjelaskan dengan sedikit nada sinisnya, namun terkesan bercanda.
Seriusan, Bab? Kaget Jeffran, begitupun Atala dan Kalandra. Kanara menjawab dengan anggukan kepala dan kekahannya. Kalau kayak gitu mah, Al bakalan terus-terusan ngurung Zoa di kamar sih. Kekeh Atala yang sepertinya sudah tak merasa kesal lagi. Kita lihat aja besok, gimana sadisnya Al kalau di atas ranjang. Kikik geli Kanara. Sudah, ayo istirahat. Ajak datar Xavier lebih dulu memasuki kamarnya lalu diikuti Raya di belakangnya dan Marvin juga ikut melangkah menuju kamarnya yang berada di samping kamar Xavier. Mau gue obatin dulu gak? Tawar Brianna pada kekasihnya. Gak usah, ini udah gak sakit. Lo istirahat aja. Tolak halus Atala menyuruh Brianna untuk memasuki kamarnya dan Brianna juga langsung menurutinya. Istirahat ya. Good night, bubuk. Ucap Jeffran mengacak gemas rambut Kanara yang tersenyum salting dibuatnya. Good night, bubuk, balas Kanara, lalu memasuki kamarnya. Jeffran dan Atala juga langsung memasuki kamarnya. Sedangkan Kalandra sedari tadi sudah mengikuti Marvin masuk ke dalam kamarnya. Zoa yang telah selesai dengan ritual mandinya, dibuat kebingungan karena isi kopernya yang berubah. Dia melihat satu-satu isi dalam koper itu dengan wajah tak percayanya dan matanya yang terus-terusan membulat melihatnya. Damn it! Ini pasti ulah Ana! Umpat kesal Zoa setelah selesai membongkar isi kopernya. Oh shit! Masa gue harus pakai beginian? Umpat kembali Zoa terlihat sangat kebingungan, mengamati satu-satu lingerie yang setidaknya tertutup, namun dia tak menemukannya. Semua lingerie ini terbuka dengan mengekspos seluruh tubuhnya seperti tak menggunakan baju sama sekali ketika menggunakannya. Tok, tok, tok. Sayang, kamu udah hampir sejam lo di kamar mandi. Nanti kamu masuk angin kalau terus-terusan di dalam, kalau kakimu masih sakit, biar aku gendong aja sayang. Ucap Al sedikit berteriak dari luar kamar mandi. Sedari tadi Al memang menunggu Zoa yang tak kunjung keluar dari dalam kamar mandi. Sebenarnya tadi Zoa meringis kesakitan ketika heelsnya yang dibuka oleh Al akibat kakinya yang sudah lecet dibuatnya. Kepekaan mereka yang tinggi membuat mereka berdua dengan mudah mendengar bisikan-bisikan dari luar pintu kamar mereka. Maka dari itu Al secara tiba-tiba membuka pintunya dan mendapati para sahabatnya yang berada di depan kamarnya. Sedangkan Zoa langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya yang sudah terasa sangat lengket. Sayang, panggil lagi Al karena tak ada sahutan sama sekali dari istrinya, sembari kembali mengetuk pintu kamar mandi. Al, kamu ada kaos atau kemeja? Tanya Zoa yang akhirnya menyahuti panggilan Al membuat Al bernafas lega mendengarnya, namun di detik selanjutnya keningnya mengkerut bingung dengan apa yang Zoa tanyakan. Ada sayang, kenapa? Tanya balik Al yang tetap berada di luar pintu kamar mandi. Aku pinjem. Kedua alis Al tertaut. Bukannya tadi kamu bawa koper ke dalam? Kenapa masih mau minjem kaosku? Isinya bukan isi koperku. Ini kayaknya udah ditukar sama Ana. Memangnya kenapa dengan isi kopernya sayang? Gak apa-apa Al. Pokoknya aku pinjem bajumu. Al menghela nafasnya. Sini keluar dulu. Aku lihat isi kopermu. Gak perlu Al. Udah, mana kaosmu? Tolak Zoa meminta kembali baju Al. Keluar atau aku dobrak! Ancam Al yang sudah tak sabar menunggu lama Zoa di luar. Dia takut jika Zoa sakit jika terus-terusan berada di dalam kamar mandi. Damn shit! Umpat pelan Zoa memejamkan matanya dan dia memilih asal lingerie dan memakainya, lalu takut-takut dia melangkah keluar. Ceklek. Glek. Al meneguk kasar ludahnya dengan matanya yang membola melihat Zoa yang baru saja muncul dari balik pintu. Tubuhnya tiba-tiba memanas memandangi lekuk tubuh istrinya yang terekspos jelas. Lingerie yang dipakai Zoa transparan dengan warna merah menyala seperti sedang menantangnya. Sayang, kakakmu. Ucap Al tertahan dengan suaranya yang sudah berat menahan keinginannya yang ingin sekali menerkam istrinya saat ini juga. Zoa tak berani menatap Al.
Dia tertunduk dengan wajahnya yang sudah memerah malu dan dia berusaha untuk tidak terlihat gugup di hadapan Al yang sudah menjadi suaminya. Mana kopermu Al, ucap Zoa mengalihkan dan dia mencoba melangkah untuk menuju koper Al yang sudah terlihat oleh matanya. Hap! Al menahan pinggang ramping istrinya dan merengkuhnya. Kamu ingin menggodaku? Ucap Al dengan suara beratnya, menghirup aroma menenangkan dari istrinya dan mengecup lembut lehernya. Zoa sudah dibuat meremang mendengarnya. Dengan tubuhnya yang juga ikut memanas menerima ucapan dan kecupan sensual dari suaminya. Al, ini ulah Ana, makanya aku mau pinjem kaosmu Bi. Cup! Al langsung menyambar bibir Zoa yang sedari tadi menggoda imannya, lalu mengangkat tubuh Zoa tanpa melepaskan pagutan mereka berdua. Al menuntun Zoa untuk membalas lebih dalam ciumannya dan tentunya tangannya tak tinggal diam untuk menyusuri setiap inci tubuh istrinya. Oh! Satu desahan berhasil keluar dari mulut Zoa dan membuat Al semakin gencar untuk memberikan tanda kepemilikan di setiap lekuk tubuh istrinya. Sayang boleh? Tanya Al dengan mata sayunya sebelum dia melakukannya lebih dalam lagi. Sekalipun dirinya sudah diliputi kabut nafsu, namun Al tetap tak ingin melakukannya tanpa persetujuan dari istrinya. Lakukanlah, jawab Zoa dengan nafasnya yang sudah terengah-engah dan peluh yang sudah membanjiri tubuhnya. Al menyunggingkan senyum bahagianya lalu mengecup lama kening istrinya dan menyatukan kembali bibirnya hingga proses penyatuan mereka berdua terjadi. Zoa seutuhnya telah menjadi milik Al dan begitu pun sebaliknya. Melewati malam panjang mereka berdua untuk memulai sebuah perjalanan baru yang seterusnya akan bersama melewati lika-liku hidupnya berdua. Pagi harinya. Al sama Zoa belum turun ya? Tanya Brianna setelah mereka semua sudah berkumpul di restoran hotel ini bersama dengan kedua orang tua Al dan Zoa. Lo kayak gak tau pengantin baru aja, mana mungkin mereka turun jam segini? Jawab Kanara dengan kekahannya. Kayaknya rencana lo berhasil deh nah, ngebuat Zoa gak bisa jalan. Timpal Atala yang juga ikut terkekeh. Kalau itu mah sudah pasti berhasil, gue yakin Zoa bakalan dikurung seharian sama Al. Ucap Kanara. Memangnya apa yang udah Ana lakukan? Tanya penasaran Nyonya Bravaska, lalu Kanara menceritakan apa yang sudah ia lakukan pada Zoa. Para orang tua Al dan Zoa geleng-geleng kepala setelah mendengar cerita Kanara. Kamu ini, ada-ada saja kelakuannya. Tapi gak apa-apa deh. Biar Mami bisa cepat gendong cucu dari mereka. Kekeh Nyonya Bravaska di akhir katanya membuat yang lainnya juga ikut tertawa pelan mendengarnya. Jangan lupa anterin makanan buat mereka berdua, kasihan mereka pastinya capek. Ucap Zizeh yang kini ikutan bersuara. Bri udah nyuruh pelayan buat nganterin makanan untuk mereka berdua kok Auntie, jawab Brianna dan langsung diangguki mengerti oleh Zizeh. Sudut mata Xaviera menangkap sebuah kamera kecil yang terdapat di salah satu tas kecil tamu hotel ini dan matanya mulai menajam untuk menelitinya. Marvan yang menyadarinya langsung menoleh padanya. Kenapa sayang? Xaviera tak menjawab, dia kemudian berdiri dan mendekati tas yang terdapat kamera kecil di situ. Semuanya teralih menatap apa yang Xaviera lakukan. Srit. Xaviera mengambil kamera kecil itu yang ternyata adalah kamera pengintai. Anda siapa? Berani-beraninya Anda menyentuh barang saya? Sentak wanita berkelas pemilik tas itu. Siapa lo? Dingin Xaviera menatap tajam pada wanita tersebut yang terlihat langsung ketakutan akibat tatapan tajam dan nada dingin dari Xaviera. Anda yang siapa? Kenapa Anda datang-datang memegang tas saya? Jawab wanita itu terbata-bata. Marvin mendekati Xaviera lalu mengambil kamera kecil yang berada di tangannya. Ini punya lo? Tanya Marvin yang tak kalah dinginnya membuat wanita dewasa itu semakin bergetar ketakutan padahal umurnya jelas kalah jauh dengan Marvin dan Xaviera. Namun tatapan mengintimidasi mereka berdua membuat wanita itu kesusahan untuk menelan salivanya sendiri. Wanita itu dengan cepat menggelengkan kepalanya.
Tidak, itu bukan milik saya. Beri cek CCTV, suruh Xavier pada Brianna yang langsung melakukannya. Bawa wanita ini titah Marvin pada Black Shadow yang sudah berada di dekatnya. Tidak apa-apain ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang kamera itu. Itu bukan milik saya. Tolong lepaskan saya. Teriak ketakutan wanita itu minta dilepaskan, namun tak dihiraukan oleh mereka yang tetap membawanya pergi. Jeffran juga ikut memantau CCTV dan matanya menangkap wanita yang baru saja dibawa bertabrakan dengan seorang pria, namun tak bisa dilihat jelas wajahnya. Jeffran terus mengulangi rekaman tersebut hingga matanya menangkap jika pria itu yang meletakkan kamera kecil pada tas wanita itu. Dia hanya umpan, ucap Jeffran memberikan ipatnya pada sahabatnya, dan inti Rubicon lalu Brianna juga ikutan memberikan ipatnya. Pria itu juga hanya umpan, ucap Brianna yang memperlihatkan rekaman dua orang pria yang seperti sedang melakukan transaksi kerjasama. Griffin kah? Tebak Raya mencoba menerka-nerka. Sepertinya bukan, jawab Kanara mengalihkan semuanya padanya. Sebelumnya gue udah bilang kan, untuk saat ini Griffin tidak akan bergerak, permainan seperti ini bukan cara bermainnya. Sudah jelas ini akan mudah ketahuan dan Griffin tidak mungkin membuang-buang waktunya hanya untuk melakukan hal tidak berguna seperti ini. Terang Calandra menjelaskan apa yang ada di pikiran Kanara. Lalu siapa? Tanya Atala. Belum bisa memastikan, jawab Kanara seadanya. Kasih tahu nggak? Tanya Jeffran meminta pendapat. Jangan larang datar serempak Xavier dan Marvin. Ya jangan, biarin mereka menghabiskan waktu berduanya dulu. Jangan dulu membebani mereka, kasihan mereka baru juga kemarin menikah udah dikasih masalah aja. Tambah Kanara melanjutkan ucapan Marvin dan Xavier. Ya sudah, kita lanjut nanti di markas. Ucap Raya mengusulkan dan semuanya mengangguk setuju, lalu melanjutkan sarapan bersamanya. Sedangkan di dalam kamar, pasangan suami istri baru ini masih terpejam dengan saling berpelukan di dalam satu selimut. Zora mengerjap-ngerjapkan matanya untuk menyesuaikan cahaya yang mulai memasuki pupil matanya, dan pemandangan pertama yang ia lihat adalah wajah tampan suaminya yang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Sekalipun Zoa yang sudah sering tidur bersama dengan Al, namun kali ini rasanya berbeda mendapati Al yang seutuhnya menjadi miliknya dan telah menjadi suaminya. Cup! Al mencuri satu kecupan di bibir Zoa yang langsung membuat Zoa menenggelamkan wajahnya di dada bidang milik Al untuk menyembunyikan wajah merahnya. Merasa malu karena dia yang sudah kepergok Al memandangi wajah tampannya. Morning my lovely wife, ucap Al dengan suara serak khas bangun tidurnya dan semakin membuat Zoa memerah malu dengan kupingnya yang memanas. Lucu banget si istri aku, keke Al mengusap surai rambut Zoa. Oh, apa sayang? Jangan bikin aku merah terus. Al sudah tertawa mendengarnya, kamunya sendiri yang gampang shouting sayang, lalu Al mendorong pelan tubuh istrinya untuk menghadap padanya. Terima kasih sayang, ucap tulus Al mengecup kening Zoa. Al tak henti-hentinya untuk tidak mengatakan terima kasih pada Zoa yang sudah bisa mengubah warna hidupnya. Dia sungguh bahagia akan kehadiran Zoa yang kini telah seutuhnya menjadi miliknya. Zoa tersenyum hangat, lalu mengecup singkat bibir Al terima kasih kembali. Tok, tok, tok. Ketukan pintu menahan Al untuk kembali menyatukan bibir mereka, lalu Al berdiri dan mengambil sembarang kaosnya dan celana pendeknya, kemudian berjalan mendekati pintu. Ceklek. Selamat pagi Tuan, di sini saya hanya ingin mengantarkan makanan untuk Anda dan Nyonya muda. Sapa ramah pelayan hotel membawakan troli makanan untuk mereka berdua. Tanpa mengucapkan apapun Al menggeser tubuhnya untuk membiarkan dua pelayan wanita masuk ke dalam dan mereka langsung meletakkan makannya di atas meja yang terdapat di kamar ini. Selamat menikmati hidangannya Tuan, Nyonya muda. Kamu permisi. Pamitnya sopan keluar dari kamar Al dan Zoa. Seringis kesakitan Zoa ketika dia ingin beranjak menuruni ranjangnya Syed. Kenapa perih sekali, umpat Zoa merasakan nyeri dan perih sekaligus di area intim kewanitaannya. Sayang, kenapa? Tanya khawatir Al menghampiri Zoa.
Perih cicit Zoa terdengar sangat lirih, namun Al masih bisa mendengarnya. Kening Al mengkerut, dan seperkian detik dia baru mengerti jika Zoa pasti merasakan sakit di bagian intimnya karena dia yang baru pertama kali melakukan itu, dan tanpa aba-aba, Al langsung menggendong tubuh istrinya menuju kamar mandi, membiarkan tubuh polos istrinya kembali terlihat olehnya. Zoa sudah menutup wajahnya malu dibuatnya. Zoa tentunya masih belum terbiasa jika Al sudah menjadi suaminya. Melihat tubuh polos istrinya yang dipenuhi dengan tanda cinta darinya, membuat Al kembali dilanda keinginannya dan tak bisa untuk menahannya lagi hingga terjadilah permainan panas mereka berdua di dalam kamar mandi untuk yang kedua kalinya, mengulang kembali sampai melakukannya berulang kali sampai Zoa dibuat kedinginan karenanya. Al sungguh menyukai tubuh istrinya hingga menjadi candu tersendiri baginya. Cintanya bertambah berkali-kali lipat dengan tekadnya yang semakin kuat untuk selalu membuat Zoa bahagia. Bab ke-102. Axel, Yes honey, sebut namaku, Fastu Axel, Langkah Greta berhenti seketika berbarengan dengan mulutnya yang ternganga dan bola matanya yang membesar mendengar suara desahan seseorang dari balik pintu. Greta memang tak sengaja melewati salah satu kamar pasukan inti Savientro untuk mencari keberadaan Amoli yang sedari tadi hilang dari pandangannya. Greta semakin mendekatkan gendang telinganya pada pintu tersebut. Come on, honey. Excelak aku, Greta menutup mulutnya seperti tak mempercayai apa yang telah ia dengar. Dia mengenal betul suara wanita di dalam kamar ini dan apa yang tadi dia dengar. Axel? Amoli menyebut lawan mainnya dengan nama Axel? Berarti mereka berdua? Greta membatin dengan wajahnya yang terlihat sangat syak mendapati fakta jika Amoli, sahabatnya, sudah menjalin hubungan dengan Axel, pemimpin mereka sendiri. Sejak kapan Amoli memiliki hubungan dengan Mesto? Axel? Kenapa dia gak pernah cerita ke gue? Batin Greta kembali bertanya-tanya. Peki kaget Greta yang tiba-tiba ditepuk pundaknya oleh seseorang yang tak lain adalah Leo. Kening Leo mengkerut bingung mendapati Greta yang terlihat kaget akan kehadiran dirinya yang seperti memergoki maling di rumahnya. Ngapain lo? Itu sir, saya. Gelagap Greta kebingungan untuk menjawabnya. Lo nguping siapa? Axel? Ini kamar Axel, ngapain lo ada di depan kamarnya? Lo lagi merencanakan hal buruk lagi? Cecar Leo memicingkan matanya menatap pada Greta yang langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. Enggak sir, sebenarnya saya lagi cari Molly, tapi gak sengaja dengar sesuatu dari kamar Mr. Axel, jadi saya mengupingnya. Cicit Greta memelankan suaranya di akhir kalimatnya. Dengar apaan? Tanya Leo yang malah terlihat kepo dan mendekatkan telinganya pada pintu kamar Axel. Gak ada suara apapun, gumam Leo menatap kembali pada Greta. Ya pastinya sudah selesai sir, cicit lirih Greta menjawab. Leo semakin dibuat kebingungan mendengarnya dengan tangannya yang menggaruk tengkuknya yang terasa tak gatal. Lo bisa langsung kasih tahu intinya gak? Apa yang udah lo dengar dari dalam kamar Axel? Ucap Leo yang mulai terlihat kesal karena dirinya sudah merasa penasaran dengan apa yang Greta lakukan dan dengar dari kamar Axel. Ketika Greta ingin menjawab, pintu tiba-tiba terbuka dan menampilkan Axel yang hanya menggunakan celana pendeknya dengan rambut yang berantakan dan terdapat tanda merah di dada dan lehernya serta bekas cakaran kuku di bahunya. Leo dan Greta melongo melihatnya. Lo habis ngapain anjir? Heboh Leo dengan lebaynya memicingkan matanya pada Axel. Axel menggaruk alisnya yang tak gatal seperti bingung ingin menjawab apa. Dia yang mendengar teriakan dan perbincangan seseorang dari luar memang langsung menghentikan aktivitasnya dan keluar untuk mengeceknya. Namun sialnya dia malah mendapati Leo dan Greta di depan kamarnya. Leo yang sudah merasa penasaran, menerobos masuk ke dalam kamar Axel begitu saja, dan betapa terkejutnya dia mendapati Amoli yang berada di atas ranjang Axel dengan tubuhnya yang ditutupi oleh selimut. Amoli tersenyum kikuk melihat Leo yang menganga menatap ke arahnya,
Lalu dia perlahan menarik selimutnya untuk menutupi wajahnya yang terlihat memerah malu akan hal ini. Kak, kalian berdua ngapain anjir? Kalian habis gituan haa? Sak Leo tak bisa menyembunyikan rasa keterkejutannya. Axel menghembuskan kasar nafasnya lalu menarik tangan Leo untuk keluar dari kamarnya. Yo, ini urusan pribadi gue. Lo gak perlu ikut campur. Ya gue tahu ini urusan pribadi lo. Cuma kenapa lo gak pernah cerita sama gue kalau lo punya hubungan sama Molly? Frustasi kesal Leo pada sahabatnya ini, padahal mereka berdua selalu terbuka tentang apapun itu. Nanti gue ceritain, singkat Axel menutup kembali pintunya tanpa menghiraukan umpatan dari Leo. Fuck it! Kini Leo beralih menatap Greta yang sepertinya masih mencoba mencerna apa yang barusan dia lihat. Lo juga gak tahu kalau sahabat lo punya hubungan sama Axel? Tanya Leo membuat Greta langsung tersadar. Ah iya Sir, saya juga gak tahu kalau Molly punya hubungan sama Mr. Axel. Molly gak pernah cerita apapun tentang hubungan mereka. Jawab Greta sejujurnya. Leo menghela nafasnya. Ya sudah biarin aja, nanti mereka bakalan cerita dengan sendirinya. Ucap Leo berlalu meninggalkan Greta sendiri. Lo punya hutang penjelasan ke gue mau. Greta membatin dengan perasaan dongkolnya. Bisa-bisa sahabatnya itu tidak pernah memberitahunya tentang hubungannya dengan Mr. Axel. Sedangkan di dalam kamar, Axel menarik selimut yang menutupi wajah Amoly dan berniat untuk menciumnya, namun Amoly menahannya. Gimana ini Sir? Mereka sudah tahu hubungan kita. Ucap Amoly terlihat sangat panik membuat Axel menautkan kedua alisnya bingung. Memangnya kenapa kalau mereka tahu hubungan kita? Gak akan ada pengaruhnya jika mereka mengetahuinya, sekalipun semuanya juga tahu itu juga gak akan jadi masalah. Kita juga punya hak untuk berhubungan dengan siapapun. Amoly terdiam mencernanya, namun entah kenapa hatinya tetap saja gelisah. Takut jika dia kembali terkena hukuman akibat memiliki hubungan dengan pemimpinnya sendiri, tapi Sir. Axel langsung membungkam mulut Amoly dengan mulutnya, namun hanya sekilas. Lo mang pembangkang ya? Gue udah sering kali bilang jangan panggil gue dengan sebutan itu kalau kita lagi berdua. Amoly menghela nafas pasrahnya. Gue cuma takut terkena hukuman lagi. Gue gak bisa ngebayangin kalau sampai hukuman yang pernah gue alami terulang kembali. Itu sungguh menyakitkan Sel. Gue udah hampir mati karenanya. Shoot, lo gak akan terkena hukuman apapun selama lo gak ngekhianatin Savientro. Lo aman kalau lo selalu menaati peraturan di sini. Amoly dibuat terdiam kembali, menatap manik mata Axel yang kini menatapnya dengan tatapan penuh cintanya, berbeda dengan dulu yang selalu terlihat tajam dan sinis di matanya. Cup! Axel menyambar kembali bibir Amoly dan kali ini bukan kecupan sekilas. Dia melumat lembut bibir Amoly untuk membawanya kembali dalam aktivitas panas mereka yang tadi sempat tertunda hingga mereka berdua hanyut dalam permainan mereka sendiri tanpa ada gangguan apapun lagi. Saat ini, Al sedang menyuapi istrinya karena Zoa yang terlihat pucat dan lemas seperti tak punya tenaga, dan itu membuat Al merasa bersalah karena telah membiarkan Zoa berlama-lama di dalam kamar mandi, apalagi perutnya yang masih kosong sedari tadi malam. Sayang, maaf gara-gara aku kamu jadi sakit kayak gini. Sesal Al dengan perasaan bersalahnya karena telah menyakiti istrinya sendiri. Zoa diam tak menjawab. Dia sibuk dengan pikirannya sendiri memikirkan badannya yang terasa sangat remuk dengan daerah intimnya yang begitu perih dan sakit. Hanya sekedar menggerakkan kakinya pun dia tak bisa karena dari saking perihnya di area kewanitaannya. Damn it! Badan gue gak pernah seremuk ini selama gue berperang dengan musuh manapun. Bahkan rasa sakit dan perih ini gak pernah gue rasain sebelumnya. Ini beneran lebih sakit daripada terkena tembakan maupun tusukan ataupun sayatan, sekalipun itu gak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit ini. Oh shit! Gue gak bisa nahan rasa perihnya sama sekali. Zoa membatin panjang dalam benaknya yang terus saja mengumpat, kenapa rasanya bisa sesakit ini? Sayang, kamu marah ya? Tanya Al lagi karena Zoa yang tak menyahutinya dan terlihat sedang termenung sendiri.
Sayang, panggil Al sekali lagi, memegangi pundak istrinya, dan Zora pun langsung menoleh padanya. Jangan marah, aku gak bisa kalau lihat kamu marah sayang. Aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf sudah kelepasan tanpa memikirkan keadaan kamu. Sesal Al dengan matanya yang memerah seperti menahan tangisnya. Baru saja sehari Zora menjadi istrinya. Tapi Al sudah menyakitinya akibat ulahnya sendiri yang tak bisa mengendalikan dirinya. Al, apa gak ada obat untuk penghilang nyerinya? Tanya Zora tak merespon ucapan Al. Kedua alis Al tertaut dan di detik selanjutnya dia langsung mengerti apa yang ditanyakan oleh istrinya. Bentar aku tanya Jeffran, ucap Al ingin mengambil ponselnya namun tertahan oleh tangan Zora. Jangan Al, malu. Cicit Zora tersenyum kikuk. Al terkekeh pelan, lalu menyingkirkan pelan tangan Zora. Aku tanya Mami. Zora menganggukkan kepalanya, lalu Al mulai berdiri dengan ponsel di tangannya. Halo sayang, ada apa? Tanya langsung Nyonya Bravaska di seberang sana setelah dia mengangkat teleponnya. Mam, ada obat penghilang nyeri buat itunya cewek gak? Tanya Al dengan sedikit menjeda pertanyaannya karena merasa bingung untuk mengatakannya. Ada sayang, nanti Mami bawakan buat Zora. Bentar lagi Mami ke atas. Jawab Nyonya Bravaska yang sudah mengerti apa yang diinginkan oleh putranya. Tentunya Nyonya Bravaska sudah menyiapkannya karena dia yakin jika hal ini akan terjadi padahal hatinya sudah terkikik geli memikirkannya. Thank you Mam. Sama-sama sayang. Kat. Mami bentar lagi kesini, ucap Al memberitahu pada Zora yang hanya menganggukkan kepalanya sebagai respon. Dan tak lama suara ketukan pintu terdengar dan Al segera membukanya yang langsung menampilkan mominya dengan para sahabat istrinya. Ini obatnya, diolesin langsung ke area sekitarnya biar gak nyeri lagi, tapi mungkin gak secepat itu ngilanginnya, tetap masih butuh proses. Jelas Nyonya Bravaska memberikan sebuah salep pada putranya. Thanks Mam, ucap Al menerima salepnya dan berniat untuk menutup pintunya, namun ditahan oleh mominya. Kamu mainnya kasar banget ya nak, sampai Zora dibuat kesakitan kayak gitu. Kekeh Nyonya Bravaska ingin menggoda putranya membuat gadis Savientro ikut terkekeh mendengarnya. Sedangkan Al sudah memutar bola matanya malas dan menatap malas pada mominya. Mau disiapin kursi roda gak Al? Tambah Kanara menimpali godaan Nyonya Bravaska. Brak. Al menutup pintunya malas, tak ingin lama-lama mendengar ucapan-ucapan dari Mami dan sahabat istrinya, sedangkan di luar sudah tertawa puas melihat ekspresi kesal Al, namun tetap terkesan datar. Sayang, ini obatnya. Diolesin langsung ke itumu. Ucap Al memberikan salepnya pada Zora. Diolesin langsung. Al menganggukkan kepalanya. Mau aku bantu? Zora dengan cepat menggelengkan kepalanya. Gak, aku bisa sendiri, nanti yang ada malah. Gak sayang, aku gak akan ngelakuin itu lagi. Aku gak mau ngebuat kamu tambah sakit. Potong Al dengan cepat. Janji ya? Iya sayang, janji. Zora menganggukkan kepalanya dan Al mulai membuka celana dalam istrinya, membuat wajah Zora kembali memerah malu. Glek. Al meneguk kasar ludahnya melihat pemandangan yang begitu menggoda imannya. Al sebisa mungkin untuk menahannya agar tidak lagi melakukannya, lalu memfokuskan dirinya untuk mengolesi salepnya pada semua bagian area intim istrinya. Berulang kali Al menelan kasar salivanya untuk menahannya hingga ia selesai mengobatinya dan segera menutupnya kembali, lalu dia beralih mengecup lembut kening istrinya. Tidurlah, aku mau ke bawah sebentar. Ucap Al meminta izin. Ngapain? Mau nyamperin yang lain sekalian, mau nyuruh mereka pulang duluan biar mereka nggak terlalu nunggu lama. Kita di sini dulu sampai keadaanmu membaik. Zora menganggukkan kepalanya, lalu Al beranjak dari duduknya berjalan keluar kamarnya untuk menuju para sahabatnya yang sedang berkumpul di Executive Launi Hotel ini. Widih, pengantin baru prianya baru keluar nih haha. Goda Atala setelah Al baru memasuki ruangan tersebut. Gimana bos, lancar gak? Sambung Jeffran menaikkan turunkan alisnya.
Bolehlah bos spill dikit-dikit, kekeh Kalandra ikut menimpali. Enak gak? Terakhir Marvin juga ikut mengeluarkan suaranya untuk menggoda ladernya, apalagi wajahnya terlihat sangat tengil. Jarang-jarang sekali Marvin bisa bersikap seperti ini, membuat yang lainnya tertawa bersama hanya mendengar ucapan singkat dan tengil dari Marvin. Enak, lo gak mau nyoba? Seringai Al dengan senyum smirknya, namun terkesan hanya ingin bercanda, membuat Marvin serta yang lainnya menganga tak percaya. Daripada Al kesal mendengar godaan-godaan dari para sahabatnya, lebih baik dia ikut menimpalinya sekalian. Dia juga ingin mengerjai para sahabatnya agar mereka ada keinginan untuk menikah dengan pasangannya masing-masing. Seriusan bos? Serempak Atala dan Jeffran dengan wajah penasarannya. Al mencondongkan tubuhnya ke depan dengan menjentikkan jarinya untuk para sahabatnya ikut mendekatkan dirinya padanya dan otomatis mereka melakukannya. Surga dunia, kalian akan ketagihan melakukannya. Bisik Al dengan senyum miring menggodanya, membuat para sahabatnya memanas dengan wajahnya yang sudah memerah. Shit! Umpat serempak mereka berempat memundurkan tubuhnya dan mengalihkan sembarang pandangannya untuk menghilangkan rasa panas di wajah mereka. Al sudah terkekeh puas melihatnya. Kali ini dia berhasil membalik keadaannya. Keempat gadis Savientro baru saja memasuki ruangan dan inti Rubicon segera menormalkan kembali raut wajah mereka, apalagi Al dan Marvin sudah mendatarkan kembali wajahnya. Ketika Kanara ingin membuka suaranya, Jeffran langsung menggelengkan cepat kepalanya agar Kanara tidak berbicara. Jeffran yakin jika Kanara ingin menggoda Al, makanya dia langsung menghentikannya agar Al tidak menjadi jadi nantinya. Kanara yang mengerti segera mengatupkan kedua bibirnya dengan senyum yang tertahan, lalu keempat gadis Savientro duduk di kursi kosong yang telah disediakan, kemudian memulai pembicaraan mereka. Bersenang-senanglah untuk saat ini, sampai kehancuran kalian tiba. Ucapnya dengan seringainya khasnya, menatap salah satu berkas yang ada di tangannya. Mungkin sekarang kamu sudah menjadi milik orang lain, baby. Tapi jika waktunya tiba, kamu akan menjadi milikku. Ucapnya tersenyum miring menatap monitor di depannya. 2 minggu lagi, inti Rubicon dan Savientro akan memasuki masa kuliah mereka. Al dan Zoa memilih untuk tetap tinggal di markas, entah itu di markas Savientro ataupun Rubicon, sesuai dengan kepentingan dan kesibukan mereka berdua. Tapi mungkin sesekali mereka akan menginap di Mansion Bravaska ataupun Mansion Atmaja. Kehidupan mereka memang di markas, jadi mereka tidak akan pernah bisa meninggalkannya begitu saja. Apalagi Zoa yang sedari kecil sudah tinggal di lingkungan markas membuatnya tidak bisa lepas sama sekali darinya. Tidak ada yang berubah dari kehidupan Zoa, hanya statusnya saja yang berubah dan tanggung jawabnya yang bertambah menjadi seorang istri. Dan Zoa selalu mengusahakan menjadi istri yang baik untuk suaminya, Al. Hari-harinya kini bersama Al menjadi lebih indah untuknya menjalaninya. Keadaan klan juga aman dan terkendali, tak ada gangguan ataupun kekacauan yang mengusik mereka. Sekalipun itu di markas utama Savientro yang berada di London juga aman terkendali. Anthrax juga sudah mulai kembali seperti semula sekalipun bukan dipimpin oleh Zain. Kondisi Zain sendiri masih dalam tahap pemulihan. Dia sudah bisa menggerakkan tangannya dan sudah bisa mengeluarkan suaranya sekalipun itu tak banyak. Ada yang mau gue omongin sama kalian, ucap datar Xavier pada keempat sahabatnya yang sedang bersantai sembari memantau pasukannya berlatih. Al lagi tak bersama Zoa karena dia dan inti Rubicon sedang berada di markasnya untuk mengurus beberapa hal yang harus ditangani mereka sendiri. Ngomongin apaan? Tanya Kanara beralih menatap Xavier, begitupun yang lainnya. Tegang banget loh, serius banget kayaknya ya? Ucap Brianna bertanya. Ada masalah, Saf? Tanya Raya dan Zoa hanya diam menunggu Xavier bercerita. Xavier menarik dalam nafasnya dengan memejamkan matanya sejenak lalu menatap keempat sahabatnya yang sudah menunggunya dengan wajah seriusnya. Gue mau nikah. Bab ke-103. Gue mau nikah sama Marvin. Ucapan Xavier mampu membuat para sahabatnya terbelalak kaget,
kecuali Zoa yang terlihat biasa saja dan hanya menyunggingkan senyum tipisnya. Oh my goddess, lo serius? Syak Kanara dengan hebohnya dan Xavier menganggukkan kepalanya. Cepet banget lo nyusul Zoa, kekeh Buyana yang sudah bisa menormalkan rasa keterkejutannya. Marvin udah ngelamar lo? Tanya Raya penasaran sekaligus heran kenapa Xavier tiba-tiba mengatakan jika dirinya ingin menikah dengan Marvin. Sudah jawab santai nan datar Xavier membuat ketiga sahabatnya kembali menganga kaget tak percaya. Kapan anjir? Lo kok gak pernah ngasih tahu kita? Ucap Kanara tetap dengan kehebohannya. Parah sih lo. Sahabat sendiri gak dikasih tahu. Kesal Buyana. Lo kok kelihatan santai aja sih Zor? Gak kaget kayak kita-kita ini. Apa jangan-jangan lo udah tahu ya? Selidik Raya memicingkan matanya pada Zoa yang tetap tenang dengan wajah datarnya. Zoa sudah tahu ucap datar Xavier memberitahu dan ketiga sahabatnya kembali membulatkan matanya lalu serempak mengumpatinya. God damn! Kenapa lo cuma ngasih tahu Zoa sih, Saf? Lo gak nganggep kita sahabat lo juga, ha? Ucap kesal Raya mendelikan matanya pada Xavier. Ini gue kasih tahu kalian, jawab santai Xavier dengan tampang watadusnya. What the fuck? Sumpah lo ngeselin banget, Saf. Umpat Kanara dengan penuh kekesalannya dan Xavier tetap santai dengan wajah tak berdosanya yang terlihat datar. Kapan Marvin ngelamar lo? Tanya Buyana berusaha bersabar. Percuma saja jika dia kesal pada Xavier, toh semuanya sudah terjadi dan Xavier tidak akan merasa bersalah sama sekali. Adanya nanti malah dirinya yang bertambah kesal karena melihat watadosnya Xavier yang begitu menyebalkan di matanya. Malam terakhir pas liburan, jawab Xavier mengingat kembali saat dirinya dilamar oleh Marvin. Sekalipun hanya sederhana, tapi itu sudah cukup membuat Xavier merasa bahagia. Flashback on. Saat para sahabatnya telah terlelap semua, Marvin mengajak Xavier keluar sebentar untuk menemaninya mencari angin segar dengan alasan dia yang merasa suntuk berada di dalam kamarnya. Marvin telah menyiapkan sebuah kejutan kecil untuk kekasihnya dan berniat untuk melamarnya dengan cara sederhana. Ini juga telah direncanakan cukup lama olehnya dan Al pun juga sudah mengetahui rencananya karena Al yang telah memberikan saran dan ide padanya. Fen, ini kita mau kemana? Kenapa cari anginnya harus jauh-jauh dari resort? Tanya heran Xavier karena sedari tadi mereka terus berjalan menyusuri tepi pantai. Marvin memegang kedua pundak Xavier untuk menghadap padanya. Matanya ditutup dulu boleh? Salah satu alis Xavier terangkat bingung mendengarnya. Untuk apa? Aku mau ngasih tahu sesuatu buat kamu. Harus banget matanya ditutup. Marvin menganggukkan kepalanya, membuat Xavier menghela nafas pasrahnya dan menganggukkan pelan kepalanya tanda menyetujuinya, lalu Marvin menutup mata Xavier dengan penutup mata yang sudah ia siapkan. Marvin menuntun Xavier menuju ujung pantai ini yang memang cukup jauh dari area resort, namun pemandangannya sangat indah karena kerlap-kerlip lampu resort yang terlihat jauh dari sini. Ini masih jauh, Fen? Tanya Xavier yang sudah merasa jengah akibat dia yang harus terus berjalan dengan matanya yang tertutup. Sudah sampai, jawab Marvin menghentikan langkahnya dan langkah Xavier lalu secara perlahan Marvin membuka penutup matanya. Xavier mengerjap-ngerjapkan matanya untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam pupil matanya dan seketika mulutnya menganga dengan bola matanya yang membesar melihat tulisan pasir pantai Will You Marry Me? Dengan dihiasi lilin kecil di dalamnya, serta terdapat sebuah buket bunga mawar merah besar di meja bundar dengan kotak yang berisi cincin di dalamnya. Feven, panggil Xavier terbata-bata dengan pandangan tak percayanya. Marvin berjalan mengambil kotak cincinnya dan berlutut di hadapan Xavier. Aku tahu mungkin ini terlalu cepat untukmu, tapi aku ingin menunjukkan keseriusanku padamu, sayang. Aku gak bisa mengungkapkan semua perasaanku, tapi yang harus kamu tahu, aku mencintaimu dengan seluruh jiwaku dan aku ingin kita selalu bersama. Hidup dan menua bersamamu.
Will you marry me, Xavier Agatha? Xavier tak bisa lagi membendung air mata bahagianya untuk tidak terjatuh. Dia merasa sungguh dicintai oleh seseorang, padahal dia tak pernah merasakannya. Cinta pertama seorang anak perempuan yang seharusnya adalah papanya sendiri, tak pernah bisa dia dapatkan dan sekarang, dia bisa mendapatkannya dari Marvin, kekasihnya sendiri yang benar-benar membuktikan rasa cinta dan keseriusannya padanya. Xavier tak bisa berkata-kata lagi, dan dia hanya bisa menganggukkan cepat kepalanya sebagai jawabannya, membuat Marvin langsung tersenyum bahagia dan memasangkan cincinnya di jari manis Xavier. Xavier berhambur masuk ke dalam pelukan Marvin dengan tangis pecah bahagianya. "Thank you baby," bisik Marvin di sela-sela pelukannya. "Aku yang seharusnya berterima kasih padamu, Fen. Terima kasih sudah mencintaiku dan memilihku sebagai pendamping hidupmu." Balas Xavier tak melepaskan pelukannya dan masih terdengar isak tangis bahagia dari mulut kecilnya. Senyum lepas tak luput dari wajah Marvin, dia pun juga tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Lalu dia melepaskan pelan pelukannya dan mengusap air mata Xavier. "Cukup air mata bahagia yang aku lihat, jangan sampai air mata kesedihan terlihat di wajahmu, karena aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Aku akan selalu berusaha membuatmu bahagia hidup bersamaku sayang." "Aku selalu mempercayai ucapanmu," jawab Xavier tersenyum hangat, lalu Marvin mendekatkan wajahnya untuk menyatukan bibir mereka. Marvin memeluk pinggang ramping Xavier untuk lebih dekat dengan tubuhnya dan Xavier dengan senang hati mengalungkan tangannya di leher Marvin hingga membuat ciuman mereka semakin dalam. Al dan Zoa yang sedari tadi melihat mereka berdua dari kejauhan juga ikut tersenyum bahagia, lalu mereka berdua berjalan santai mendekat ke arah Marvin dan Xavier. Marvin dan Xavier tak menyadari jika Al dan Zoa sudah berada di samping mereka dari saking mereka yang sama-sama menikmati dan terbuai dengan suasana mereka sendiri. Al merangkul pundak kekasihnya dengan Zoa yang menyilangkan santai tangannya di depan dadanya sembari menunggu Marvin dan Xavier selesai dengan aktivitasnya. Mereka berdua memang tak ingin mengacaukan suasananya, biarlah mereka menikmatinya. "Ak Zoa? Au?" Pekik kaget Xavier setelah dia baru saja melepaskan pagutannya dan tak sengaja ia menoleh ke samping lalu mendapati Al dan Zoa di sampingnya. Al dan Zoa terkekeh pelan melihat keterkejutan Xavier. "Kalian dari kapan ada di sini?" tanya Xavier dengan senyum kikuknya. "Dari tadi," jawab santai Zoa, lalu ia berjalan sedikit mendekati Xavier dan memeluknya. "Congrats, semoga lo selalu bahagia. Thanks Dor, lo juga harus selalu bahagia," ucap Xavier membalas pelukan sahabatnya. Al meninju pelan lengan Marvin. "Good luck." Marvin terkekeh pelan mendengarnya. "Thanks bro." "Dor, gue minta jangan kasih tahu yang lain dulu," minta Xavier membuat Zoa mengangkat sebelah alisnya tanda bertanya kenapa. "Untuk sekarang, biarin semuanya fokus dengan acara lo. Jangan buat pikiran mereka terpecah dengan kabar ini," ucap Xavier menjelaskan. "Rencana lo kapan?" tanya Al pada Marvin. 1 minggu setelah acara lo," jawab Marvin membuat mata Xavier membola mendengarnya. "Fen, come." "Aku sudah menyiapkan semuanya sayang," potong Marvin sebelum Xavier menyelesaikan ucapannya. "Secepat itu?" tanya Xavier meragukan. "Sayang, kamu gak lupakan kita ini siapa?" jawab Marvin membalik pertanyaan membuat Xavier tak bisa menjawabnya lalu menghela nafas panjangnya. "Apa itu tidak terlalu cepat? Untuk apa kita menundanya?" Lagi, Marvin kembali membalik pertanyaan Xavier hingga Xavier tak lagi mengeluarkan suaranya. "Lebih cepat, lebih baik bukan?" lanjut Marvin pada Xavier yang hanya mengangguk pasrah. Flashback off. "Jadi lo taunya dari Al, Zor?" tanya Kanara pada Zoa yang hanya menjawab dengan dehiman.
Ketiga sahabatnya mengangguk-anggukan kepalanya mengerti, lalu serempak memeluk tubuh Xavier dan mengucapkan selamat pada Xavier, membuat Xavier menghangat dengan tersenyum simpul menerima pelukan dari sahabatnya. Gasep juga ternyata lo, Fen. Heboh Atala setelah mengetahui jika Marvin dan Xavier sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya. Diam-diam bertindak ini mah gak kaya, yang onoh cuma modal omdo haha, sindir Kalandra. Di akhir katanya membuat Jeffran langsung menatap sengit padanya. Nyinyir banget mulut lo. Padahal gue gak nyebutin nama lo, ucap Kalandra dengan kekahannya, begitupun dengan Atala yang sudah terkikik geli. Makanya Jeff, bertindak jangan cuma congor doang yang digedein, haha. Tapi setidaknya gue masih ada niatan buat nikahin Ana. Ketimbang lo berdua, gak ada tuh tanda-tanda mau nikahin cewek kalian. Sinis Jeffran mencoba untuk membela diri. Emang harus banget kita keluar-keluar ke lo kalau kita mau nikahin pacar kita? Balas Kalandra tersenyum remeh pada Jeffran dengan menaikkan salah satu alisnya yang semakin membuat Jeffran terlihat sangat kesal. Fuck you! Umpat Jeffran membuat tawa Kalandra dan Atala pecah. Merasa puas mengerjai Jeffran. Marvin dan Al juga terkekeh pelan melihatnya. Tin, Papa ada di Indonesia untuk menemuimu. Xavier maukan bertemu dengan Papa. Papa ingin meminta maaf padamu, nak. Pesan singkat dari nomor tak dikenal baru saja masuk ke dalam ponsel Xavier dan seketika membuat kening Xavier mengkerut membacanya. Papa? Gumam Xavier bertanya. Apakah pesan ini beneran dari papanya? Atau hanya jebakan semata? Xavier tidak mungkin bisa percaya begitu saja dengan pesan ini. Sekalipun dia juga berharap, jika pesan ini benar-benar dari papanya, mungkin dia akan merasa sangat bahagia karena papanya bisa berubah untuk menyayanginya. Dertit. Panggilan masuk dari nomor tersebut, dan semakin membuat Xavier penasaran dengannya, lalu Xavier ragu-ragu untuk mengangkatnya. Halo nak. Deg. Jantung Xavier seketika berhenti berdetak mendengar suara yang begitu familiar di telinganya. Ini suara papa Xavier membatin dengan perasaan tak percayanya. Xavier? Kamu mendengar papa kan nak? Ucap lagi Tuan Ravenso yang tak kunjung mendapatkan jawaban dari putrinya. Papa? Jawab Xavier dengan suaranya yang sedikit bergetar. Dia sungguh tidak bisa mempercayai ini. Iya nak, ini Papa. Papa ingin bertemu denganmu. Papa ingin meminta maaf padamu. Papa sudah sadar akan kesalahan Papa. Kamu maukan saya bertemu dengan Papa? Tes. Satu air mata haru berhasil lolos dari mata Xavier. Dia sungguh tak menyangka jika papanya akan menyadari kesalahannya dan ingin meminta maaf padanya. Hatinya terenyuh sekaligus menghangat mendengarnya. Xavier, kamu tidak mau bertemu dengan papa ya? Terdengar nada sedih dari Tuan Ravenso membuat Xavier dengan cepat menggelengkan kepalanya. Enggak pak, Xavier mau bertemu dengan papa. Papa kirim aja alamatnya di mana? Baiklah nak. Terima kasih. Papa kirim alamatnya padamu. Ucap Tuan Ravenso lalu mematikan sambungannya dan segera mengirimkan lokasi pada Xavier. Tin. Xavier dengan cepat menghapus air matanya dan berlari keluar menuju motornya untuk menemui papanya di lokasi yang sudah dikirimkan olehnya. Dari saking bahagianya Xavier tak memberi tahu pada Zora dan sahabatnya jika dia ingin pergi menemui papanya. Apalagi saat ini sahabatnya juga sedang disibukkan dengan tugasnya masing-masing hingga membuatnya tidak mengingatnya. Bab ke-104. Tak butuh waktu lama, Xavier telah sampai di rumah yang cukup besar dan segera melangkahkan kakinya memasuki rumah tersebut. Ragu-ragu Xavier mengetuk pintunya dan tak lama pintu terbuka yang langsung menampilkan papanya yang sudah tersenyum senang melihat kedatangannya. Kamu sudah datang nak, ayo masuk. Ajak Tuan Ravenso menarik tangan putrinya dengan lembut. Xavier tertegun mendapat perlakuan lembut dari papanya. Selama ini dia tak pernah mendapatkannya,
hanya bentakan kasar yang selalu ia dapatkan serta makian yang terus-terusan terdengar di telinganya. Tuan Ravenso mengajak Xavier duduk di ruang tamu dengan minuman dan cemilan yang sudah tersedia di atas meja. "Nak, Papa jauh-jauh datang ke sini hanya untuk meminta maaf padamu. Papa sadar sudah menjadi papa yang buruk untukmu. Papa minta maaf, Nak. Papa sungguh menyesal." "Xavier mau kan memaafkan Papa?" ucap Tuan Ravenso menundukkan kepalanya. Xavier kembali meneteskan air mata bahagianya. Kali ini ia benar-benar percaya jika papanya telah menyesali perbuatannya. "Xavier tidak mau memaafkan Papa ya, Nak?" ucap kembali Tuan Ravenso seakan terlihat begitu menyedihkan. Xavier menggelengkan pelan kepalanya dengan senyum simpul di bibirnya. Xavier sudah memaafkan Papa. Tuan Ravenso tersenyum lebar mendengarnya. "Terima kasih, Nak. Boleh Papa memelukmu?" Xavier mengangguk dan Tuan Ravenso berdiri, begitupun dengan Xavier, lalu Tuan Ravenso memeluk hangat putrinya. "Sekali lagi terima kasih, Nak." Xavier tak menjawab. Dia menikmati pelukan hangat dari papanya hingga membuatnya tak sadar jika tangan Tuan Ravenso sedang merogoh sesuatu dari saku celananya. Jelip. Mata Xavier terbelalak dan detik selanjutnya dia terjatuh tak sadarkan diri. Tuan Ravenso menyunggingkan senyum miringnya. "Kau sangat mudah untuk dibodohi, Xavier. Sampai kapanpun kamu akan tetap menjadi alatku," desisnya dengan seringai liciknya. Kemudian keluarlah seorang pria dari salah satu kamar rumah ini dan langsung menghampiri Tuan Ravenso, diikuti oleh beberapa pasukannya yang juga ikut keluar dari setiap sudut rumah ini. "Lepaskan chip yang tertanam di tubuhnya," suruh pria itu pada pasukannya yang langsung menurutinya. "Rencanaku berhasil bukan?" senang Tuan Ravenso dengan senyum smirknya. "Belum, kita masih ada di sini. Jika kita sudah berada di markas, rencanamu bisa dikatakan berhasil," balasnya dengan pembawaannya yang selalu tenang. "Kau tidak akan rugi bekerja sama denganku, Jack. Ini bukan masalah untung dan rugi, tapi aku hanya ingin membantumu. Ya, aku tahu itu. Kau memang sahabat yang paling bisa kuandalkan. Kita harus segera pergi dari sini sebelum mereka bisa menemukannya. Hapus semua jejak dan jangan tinggalkan kecurigaan apapun di sini." Titahnya kembali pada pasukannya dan mulai berjalan keluar, diikuti oleh Tuan Ravenso di belakangnya. Jackson Baker Black, pemimpin salah satu klan mafia terkuat di Polandia yang terkenal akan alat-alat canggihnya dalam memanipulasi dan memusnahkan musuhnya. Salvador namanya. Klannya juga termasuk dalam jajaran klan terkuat di dunia, namun tetap masih berada di bawah Savientro dan Rubicon. Salvador tidak pernah memiliki masalah dengan mereka. Dan itu memang sudah menjadi aturannya dalam dunia bawah, apalagi untuk klan-klan terkuat di dunia. Mereka tidak boleh mengusik satu sama lain agar menjaga keseimbangan dunia bawah. "Kau yakin ingin melakukan itu pada putrimu sendiri?" tanya Tuan Jackson setelah mereka berada di dalam jet pribadinya. "Kau kembali meragukanku?" tanya balik Tuan Ravenso. Tuan Jackson menghela nafasnya pasrah. "Kenapa kau ingin sekali menjadikan putrimu sendiri sebagai alat memperkaya dirimu sendiri?" "Karena hanya dia yang aku punya, Jack. Jika bukan dia yang meneruskan perusahaanku, siapa lagi? Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain dia. Lagian dia akan bekerja untukmu juga, Jack. Dia akan menjadi salah satu anggota pasukan terbaikmu. Kau jangan lupakan jika putriku seorang deputy leader Savientro, tidak ada yang meragukan kemampuannya." Sambung Tuan Ravenso melanjutkan ucapannya. "Aku tahu itu, dan itu yang membuatku sedikit tergerak untuk membantumu," jawab Tuan Jackson dengan seringai miringnya. "Xavier mana? Batang hidungnya dari tadi nggak kelihatan sama sekali," tanya Kanara yang saat ini sedang berkumpul dengan inti Savientro untuk makan malam bersama. "Gue pikir Xavier udah kesini duluan, soalnya sedari tadi gue juga gak ngeliat dia ada di kamar," sahut Brianna menanggapi. "Queen, Xavier ada izin keluar kelo gak?" tanya Raya pada Zoa.
Siapa tahu Xavier sedang pergi keluar dan Zora menjawab dengan gelengan kepala. Zora yang merasa ada yang tidak beres, langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi Xavier agak diangkat. Kemana dia? Zora membatin dengan perasaannya yang mulai tak tenang, lalu Zora mulai mengaktifkan chip yang tertanam di tubuh Xavier untuk melacak keberadaannya. Bertepatan inti Rubicon datang untuk bergabung dengan mereka. Fen, Xavier ada sama lo gak? Tanya cepat Kanara pada Marvin yang baru saja memasuki ruang makan. Kening Marvin mengkerut bingung. Bukannya Xavier sama kalian? Kita udah gak ngeliat Xavier dari tadi pas kita lagi sibuk dengan tugas masing-masing, terang Brianna, dan seketika wajah Marvin berubah menampilkan raut khawatirnya. Kriek. Shit! Umpat marah Zora yang langsung bangun dari duduknya dan berlari menuju motornya untuk mencari keberadaan posisi terakhir Xavier. Para sahabatnya dan inti Rubicon kebingungan melihatnya. Queen, lo mau kemana? Teriak Kanara dan sahabatnya dengan cepat menarik Kanara untuk mengejar Zoa. Al sudah mengikuti istrinya dari belakang. Zoa hanya bisa menemukan posisi terakhir Xavier karena chip yang tertanam di tubuhnya sudah tak aktif, dan itu yang membuat Zoa yakin jika sesuatu telah terjadi pada Xavier. Inti Savientro dan Rubicon juga menggunakan motornya untuk bisa mengejar Zoa karena jika memakai mobil, mereka tak yakin bisa mengejarnya. 15 menit Zoa sampai di lokasi terakhir Xavier. Di luar terdapat motor Xavier yang terparkir rapi di situ dan Zoa dengan cepat berlari memasuki rumah tersebut lalu menendang keras pintunya. Braak. Mata Zoa mengeliling, dia tak menemukan apapun di dalam sana. Sayang, ada apa? Tanya Al yang sudah berada di samping istrinya. Chip yang tertanam di dalam tubuh Xavier agak aktif, Al, dan posisi terakhir Xavier ada di sini. Jelas singkat Zoa sembari dia mengelilingi rumah ini. Jantung Marvin seketika berhenti berdetak mendengar penuturan dari Zoa, tangannya sudah mengepal kuat dengan matanya yang sudah berubah merah padam. Jeff, retas CCTV di sini. Titah dingin Marvin dan Jeffran langsung mengambil iPad-nya untuk mulai meretas, begitupun dengan Brianna yang juga ikut meretasnya. Sedangkan yang lainnya mencoba menyusuri seluruh penjuru rumah ini untuk menemukan sebuah petunjuk di mana keberadaan Xavier. CCTV di sini dibiarkan mati, kita gak bisa menemukan titik terangnya, ucap Jeffran memberitahu. Aneh, CCTV di jalanan menuju ke sini juga mati. Sambung Brianna melanjutkan. Ponsel Xavier dihancurkan, ucap Kanara membawa ponsel Xavier yang sudah hancur lebur. Siapa yang sudah berani bermain-main dengan kita? Geram Raya yang sudah tersulut emosi. Suruh pasukan Black Shadow dan Elva menyebar untuk mencari keberadaan Xavier. Titah kembali Marvin berjalan keluar dengan tatapan tajamnya dan melesatkan motornya untuk mencari keberadaan kekasihnya di tempat lain. Brianna dan Jeffran sudah menghubungi seluruh pasukannya lalu mereka semua keluar dan mulai menyebar untuk mencari keberadaan Xavier. Ke markas, datar Zoa menyuruh Al untuk pergi ke markasnya dan Al hanya menurutinya lalu melesatkan motornya menuju markas Savientro. Berapa lama prosesnya? Tanya Tuan Ravenso melihat Xavier yang sedang terbaring lemah di sebuah tabung kapsul dengan alat-alat canggih yang menempel di seluruh tubuhnya. 5-8 jam, tergantung dari seberapa kuat daya ingatnya. Jika daya ingatnya kuat itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jelas Tuan Jackson. Bagaimana bisa kamu menciptakan sistem secanggih ini? Heran Tuan Ravenso menatap kagum pada sahabatnya. Apapun bisa kuciptakan dengan otak jeniusku ini, sombong Tuan Jackson dengan kekahannya. Ya, aku akui kamu memanglah sangat jenius. Kekeh Tuan Ravenso. Sistem apa namanya? Aku lupa. Lanjut Tuan Ravenso bertanya. Sistem mercusuar. Ah iya, aku baru mengingatnya. Dulu kau seringkali mengatakan jika kau ingin menciptakan sistem itu. Padahal itu sangat mustahil untuk diciptakan.
Kekeh kembali Tuan Ravenso. Tapi sekarang aku bisa membuktikannya, jawab santai Tuan Jackson. Kau memang hebat Jack, puji Tuan Ravenso. Aku tahu itu, jawab sombong Tuan Jackson, membuat mereka terkekeh bersama. Sistem mercusuar merupakan sistem buatan Tuan Jackson sendiri. Fungsi dari sistem tersebut adalah untuk mengubah ingatan seseorang dan menghapusnya menjadi sebuah ingatan baru sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia tidak mungkin bisa mengingat ingatan aslinya jika sudah masuk ke dalam tabung sistem mercusuar. Dia hanya akan mengingat ingatan barunya yang telah diatur untuk diberikan padanya. Sistem ini sudah berjalan lancar selama 1 tahun lamanya dan sudah dilakukan uji coba dengan hasil yang memuaskan. Semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Tuan Jackson. Maka dari itu Tuan Jackson mudah untuk memanipulasi dan mengalahkan musuh-musuhnya. Apalagi markasnya yang dikelilingi dengan alat-alat canggih buatannya sendiri membuat siapapun tidak ada yang bisa memasuki wilayah markasnya. Zora dan Al sedang berkutat dengan laptopnya. Zora tidak ingin membuang-buang waktunya hingga dia langsung memutuskan memerintahkan Shinobi untuk melacak keberadaan Xavier, karena Zora merasa jika lawannya kali ini bukan orang sembarangan. Permainannya sangat bersih hingga tak terlacak sama sekali, bahkan dia bisa mengetahui jika di dalam tubuh Xavier tertanam chip di dalamnya. Mau dimanapun lo, gue akan tetap bisa menemukan lo. Batin Zora menggeram, dia tidak bisa tenang jika sudah menyangkut orang-orang terdekatnya, apalagi ini sahabatnya sendiri. Percayalah, Xavier akan baik-baik saja. Kita akan segera menemukannya. Ucap lembut Al menggenggam tangan istrinya untuk menenangkannya. Zora tersenyum tipis dan masuk ke dalam pelukan suaminya dan Al menerimanya dengan hangat, sembari mengusap lembut rambut surai istrinya. Tiba-tiba Zora teringat sesuatu dan melepaskan pelukannya membuat Al mengangkat sebelah alisnya seakan bertanya ada apa. Al, aku belum sempat bertanya padamu. Bagaimana bisa kamu terhubung dengan Shinobi? Padahal aku tidak pernah memberitahunya padamu. Tanya penasaran Zora setelah sekian lama dia baru mengingatnya karena dia selalu lupa untuk menanyakannya. Al terkekeh pelan melihat wajah lucu penasaran dari istrinya. Apa sih yang aku gak bisa sayang? Sekalipun kamu tidak pernah memberitahuku, tapi aku bisa mencari tahunya sendiri. Ucap Al menyombongkan dirinya membuat Zora memutar bola matanya malas mendengarnya. Ya aku tahu kamu bisa segalanya, tapi jelasin gimana caranya kamu bisa mengetahuinya. Itu hanya aku dan kakek yang tahu. Dan kamu dengan mudahnya mengetahuinya. Kesal Zora mengerucutkan bibirnya. Cup. Gak usah digituin bibirnya, kalau pengen dicium langsung bilang aja. Kakek Al yang baru saja mencium singkat bibir istrinya membuat Zora langsung mengatupkan kedua bibirnya dengan pipi yang sudah merah merona. Sika, jelasin Al. Decak kesal Zora mencoba menetralkan kembali wajah meronanya. Gak semudah itu buat aku mengetahuinya sayang. Aku membutuhkan waktu 1 minggu penuh untuk memecahkan segala teka-teki yang kamu buat dengan bahasa Latin buatanmu sendiri. Jawab Al masih dengan kekahannya dan mulai menjelaskannya. Kamu tahu? Kaget Zora tak percaya jika Al bisa memahaminya dan Al menganggukkan kepalanya lalu mulai menceritakan kembali pada saat ia mencoba untuk terhubung dengan flashback on. Al sebisa mungkin mencari cara agar bisa menemukan Zora hingga dia terpikir untuk meminta bantuan Shinobi, namun dia tak tahu bagaimana caranya agar dia bisa terhubung dengan Shinobi karena Zora tak pernah memberitahunya. Zora hanya memberitahu jika dia mempunyai pasukan rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya dan kakeknya. Al memutuskan untuk mengotak-atik laptop Zora dan membuka semua data yang berada di laptopnya hingga ia menemukan sebuah simbol aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Simbol apa ini? Gumam Al mencoba membuka data tersebut, namun dia harus memasukkan sebuah kode entah apa itu untuk bisa membukanya. Selain itu banyak teka-teki di dalam data tersebut yang harus dia pecahkan sendiri. Al memutar otaknya untuk memecahkan kode tersebut.
Jari-jarinya terus menari-nari di atas keyboard hingga menghabiskan waktu berjam-jam, namun tetap saja Al tidak bisa memecahkan kode tersebut. Shit! Sebenarnya bahasa apa ini? Kenapa Zoa menggunakan bahasa seperti ini? Umpat frustasi Al yang tak kunjung menemukan titik terangnya. Al tak henti-hentinya mencoba untuk memecahkannya, menelitinya dan memahami satu-satu tulisan Latin yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Bahkan dia juga sudah mencari tahu bahasa Latin apa itu, namun Al tak menemukannya sama sekali dan Al berpikir jika ini bahasa Latin buatan Zola dan kakeknya sendiri. Dan seperti apa yang Al katakan, dia membutuhkan 1 minggu lamanya untuk memecahkan semua teka-teki itu dan memahami bahasanya hingga pada akhirnya dia bisa membukanya. Tak sampai di situ, Al kembali dibuat kebingungan dengan gelombang sinyal yang terdalam di dalamnya. Apalagi ini akah, teriak frustasi Al menjambak rambutnya sendiri. Al tak pernah merasa sefrustasi ini dalam mengerjakan sesuatu, tapi kali ini Al dibuat segila mungkin untuk memecahkannya sendiri demi dia bisa terhubung dengan Shinobi agar Zoa bisa cepat ditemukan. Kemudian Al kembali memahami gelombang sinyal tersebut, sampai dia mulai mendengar bunyi-bunyi aneh dari gelombang sinyalnya dan sedikit demi sedikit dia bisa memahaminya hanya dengan menyambungkannya dengan bahasa Latin yang sudah ia pahami. Kaca! Batin Al bersorak senang karena pada akhirnya dia bisa tersambung dengan Shinobi setelah gelombang sinyalnya berhasil mengirimkan panggilannya pada pasukan Shinobi. Kemudian tak lama layar laptop Zoa memunculkan salah tahu pemimpin Shinobi yang selalu siap dengan pakaian ninja serba hitamnya dan biasa disebut dengan Hattori. Jin? Kaget Hattori mendapati King Rubicon yang memanggilnya. Gue minta bantuan kalian untuk mencari keberadaan Queen kalian sendiri. Dia menghilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Kalian harapan satu-satunya untuk menemukan Queen kalian. Gue minta secara hormat untuk saat ini kalian menerima perintah dari gue. Ucap Al tanpa basa-basi dan Hattori menganggukkan tegas kepalanya tanpa banyak bertanya ataupun membantah karena ini demi keselamatan Queen mereka sendiri. Mereka memang diajarkan untuk tidak banyak membantah dan cepat bertindak tanpa harus banyak bertanya. Baik King, secepatnya kami akan menemukan Queen. Saya yang akan lebih dulu menghubungi Anda jika kami telah menemukan titik Queen berada. Jawab tegas Hattori dan secara otomatis panggilan mereka terputus. Flashback off. Zoa menatap kagum pada Al yang bisa memahami bahasa Latin yang ia buat sendiri dengan kakeknya. Padahal itu tidak bisa dipikir hanya dengan logika, hanya orang-orang gila yang bisa memahaminya. Gila dalam artian menganggap hal yang tak ada menjadi ada dan hal yang tak mungkin terjadi itu bisa terjadi. Hebat banget sih suami aku, puji Zoa dengan kekahannya membuat Al juga ikut terkekeh dengan senyuman manisnya yang begitu mempesonakan. Karena istriku hebat, jadi aku harus bisa menyetarai kehebatannya. Balas Al sembari membelai lembut pipi Zoa. Tiba-tiba gelombang sinyal terdengar yang menandakan Shinobi memberikan panggilannya pada Queen-nya dan Zoa segera menyambungkan gelombang sinyalnya. Queen, Nona Xavier dibawa pergi ke Polandia oleh papanya sendiri dan untuk titik terang keberadaannya saat ini belum bisa dipastikan. Kami masih membutuhkan tambahan waktu untuk mencarinya lebih dalam. Tutur langsung Hattori segera memberitahukan apa yang telah ia dapatkan. Namun Shinobi belum mengetahui jika Tuan Ravenso dibantu oleh Salvador karena Shinobi hanya melihat Tuan Ravenso beserta pria-pria berbadan kekar yang mereka pikir adalah anak buah Tuan Ravenso. Pasukan Salvador memang tidak menggunakan identitasnya agar mereka tidak bisa dikenali oleh siapapun dan tidak menimbulkan kecurigaan apapun jika Salvador ikut dalam misi penculikan ini. Salah satu alis Zoa terangkat. Tuan Ravenso? Gumam Zoa tak percaya jika Tuan Ravenso melakukan ini sendiri, pasti ada orang besar di baliknya. Zoa tahu sendiri, jika permainan ini hanya bisa dilakukan oleh kalangan klan-klan terkuat di dunia, sedangkan Tuan Ravenso tak pernah berkecimpung dalam dunia bawah. Selain Tuan Ravenso, lanjut Zoa bertanya. Tidak ada Queen, kami hanya melihat Tuan Ravenso beserta anak buahnya. Jawab Hattori. Lo pasti melewatkan sesuatu. Cari tahu kembali siapa dalang besar di balik Tuan Ravenso.
Titah Zoa yang langsung diangguki tegas oleh Hattori, kemudian sambungannya terputus otomatis. Siapa yang sudah membantu Tuan Ravenso? Gumam Zoa bertanya pada dirinya sendiri dengan pikirannya yang mulai bekerja keras. Salvador lontar sekilas Al yang langsung membuat Zoa menatap ke arahnya. Polandia, Salvador bukan? Permainan sebersih ini tidak mungkin dilakukan oleh klan-klan biasa. Lanjut Al menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Zoa mengangguk-anggukan pelan kepalanya, pantas saja dia bisa mengetahui jika ada chip yang tertanam di dalam tubuh Xavier. Gumam kembali Zoa mengingat jika Salvador adalah rajanya teknologi yang masih belum ada yang bisa mengalahkan kecanggihan teknologi buatannya sendiri. Kita harus segera terbang ke Polandia. Lanjut Zoa mulai berdiri dan menghubungi ketiga sahabatnya untuk kembali ke markas. Begitupun Al yang juga ikut menghubungi para sahabatnya. Tak butuh waktu lama mereka semua sudah berkumpul dengan keadaan Marvin yang sudah acak-acakan seperti orang kehilangan arah. Di mana Xavier Queen? Tanya Marvin tak sabaran. Polandia, datar singkat Zoa membuat semuanya membelahkan matanya kaget. Bagaimana bisa? Syak Kanara tak percaya. Siapa Queen? Tanya lagi Marvin dengan emosinya yang sudah tak tertahan lagi. Bokapnya sendiri, dibantu Salvador. Dan lagi mereka dibuat terbelalak kaget tak bisa mempercayainya. Bagaimana bisa Tuan Ravenso tega menculik putrinya sendiri? Mereka benar-benar tak habis pikir dengan jalan pikiran Tuan Ravenso yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Kali ini, Anda akan saya bunuh Tuan Ravenso. Murka Marvin dengan tangannya yang sudah terkepal kuat. Tatapan tajam sekaligus aura dinginnya sudah ia pancarkan. Marvin terlihat berbeda kali ini. Semburat kemarahan terlihat jelas di wajahnya. Pembawaan Marvin yang biasanya tenang, saat ini tidak terlihat di dalam dirinya. Dia terlihat begitu emosi dan tidak bisa mengontrolnya. Kita berangkat sekarang. Persiapkan semuanya. Titah Zoa berjalan lebih dulu meninggalkan mereka semua dan tentunya Al selalu setia membututinya. Raya dan Atala segera menyiapkan pasukannya untuk ikut bersama mereka. Kanara dan Kalandra sudah mulai mengatur strateginya untuk bisa memasuki wilayah Salvador. Boyana dan Jeffran menyiapkan jet pribadi yang akan membawa mereka terbang ke Polandia, dan mereka berdua juga mulai meretas data seputar Salvador untuk diberikan pada Kanara dan Kalandra agar memudahkan mereka mengatur strategi dan rencananya. Queen, King, kita akan sedikit kesulitan untuk memasuki markas Salvador. Ucap Kanara mengalihkan perhatian. Markasnya dikelilingi senjata-senjata canggih buatannya, dengan bantuan sistem keamanan yang cukup tinggi. Kita akan kehilangan banyak nyawa di sini jika menerobos masuk begitu saja. Lanjut Kalandra menjelaskan apa yang dimaksud Kanara. Bri, Jeff, kalian gak bisa retas dan rusak sistemnya? Tanya Zoa pada mereka berdua. Susah Queen. Gue udah nyoba dari tadi sama Jeffran gagal terus. Takutnya kalau terus dipaksa mereka akan menyadari pergerakan kita. Jawab Boyana sedikit frustasi. Sudah berulang kali dia dan Jeffran mencoba menerobosnya, namun tetap saja gagal. Salvador memang tidak bisa diragukan kemampuannya dalam kecanggihan sistem dan teknologinya, karena memang belum ada yang bisa menandingi, tapi jika masalah kekuatan jelas Salvador masih kalah dengan Rubicon dan Savientro. Gue bantu, datar Al mulai menyambungkan iPad-nya dengan laptop Boyana dan Jeffran, lalu mereka bertiga bekerja sama untuk meretas dan menerobos sistem keamanan Salvador. Lihat, di sekeliling ini terdapat banyak laser mematikan, sekali kena langsung bisa membakar seluruh tubuh. Ujar Kanara menunjuk gambar peta markas Salvador yang tertera di layar besar proyektor di depan mereka semua. Dan di sekeliling ini, juga banyak teknologi senjata api yang kecepatannya tidak bisa dilihat dengan hitungan mata. Lanjut Kalandra menambahkan. Mata Zoa menajam dan meneliti satu-satu peta gambar tersebut.
Otaknya sedang bekerja keras untuk memikirkan cara terbaik memasuki markas Salvador tanpa harus berhadapan dengan alat-alat canggih milik Salvador. Lalu matanya menangkap sebuah landasan luas yang terdapat di dalam markas Salvador. Dia mulai menyinggungkan seringainya, kita langsung masuk ke sana, tunjuk Zoa pada salah satu bagian peta markas Salvador. Alarm pendeteksinya akan dinonaktifkan kalau mereka bertiga sudah berhasil menerobos sistemnya. Alarmnya sudah pasti mudah dinonaktifkan, sambung Zoa namun masih menjeda ucapannya, lumpuhkan penjaga menara dari kejauhan, tembak mereka tanpa harus meninggalkan suara apapun. Semuanya mengangguk mengerti lalu Kanara, Kalandra, Raya dan Atala menuju pasukannya untuk mempersiapkan mereka sekaligus memaparkan strategi dan rencananya. Sedari tadi Marvin hanya diam dengan pandangan kosongnya, namun terpancar semburat kemarahan dan kesedihan di matanya. Dia merasakan kehilangan yang begitu mendalam dan baru kali ini dia merasakan kekhawatiran yang berlebihan. Xavier sudah mampu mengobrak-abrik hidup dan hatinya. Dia tidak bisa membayangkan jika sesuatu buruk terjadi pada kekasihnya. Zoa mulai bergabung untuk membantu Al, Brianna, dan Jeffran yang sudah setengah jalan menerobos masuk ke dalam sistem keamanan Salvador. Dan dia memilih untuk mencari cara agar bisa menonaktifkan alat-alat canggih yang mengelilingi markas Salvador agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Savientro dan Rubicon memang selalu bisa mengikuti permainan musuhnya. Mereka selalu menyesuaikan dan menyetarakan rencana mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh musuhnya. Mereka tidak akan langsung menyerang tanpa adanya strategi dan rencana. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan, mereka benar-benar mengandalkan kecerdikan dan kelicikan mereka dalam menghadapi lawannya. Amati, susun rencana lalu eksekusi. Itulah gaya bermain mereka. Yes. Good job BRI, Jeff. Sorak senang serempak Jeffran dan Brianna saling memuji dan bertos ria. Sengs King serempak kembali mereka berdua pada Al yang hanya menjawab dengan anggukan kepala. Perlu bantuan sayang? Tawar Al mengecup sekilas pipi istrinya. Nope, sedikit lagi selesai. Jawab Zoa dan Al menganggukkan kepala.